Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan media mikrobiologi yang sudah kami buat. Di sini kami diberikan tugas untuk membuat media tentang imunologi dan flora normal. Di sini kami mengambil materi tentang flora normal, yaitu Staphylococcus aureus. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Saya Rodiatun Hadawiyah. Saya Linda Mulyana. Saya Tika Isa Fitri. Saya Lia Septiana. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang Staphylococcus aureus yang merupakan flora normal. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang Staphylococcus aureus yang merupakan flora normal. Nah, sebelum kita mengetahui tentang Staphylococcus aureus ini, baik itu strukturnya, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu flora normal. Seperti yang kita tahu, Staphylococcus ini merupakan salah satu flora normal. Nah, flora normal adalah mikroorganisme yang menempati suatu tempat tanpa menginfeksi inangnya. Jadi, flora normal itu adalah beberapa mikroorganisme yang ketika dia hidup pada suatu tempat atau pada inangnya, dia tidak akan memberikan penyakit atau infeksi kepada inangnya. Di sini salah satu contohnya adalah Staphylococcus aureus. Nah, Staphylococcus aureus ini dia itu banyak beberapa tempatnya dia biasa tinggal. Salah satunya itu kulit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang struktur dan apa saja yang terkandung di dalam Staphylococcus aureus. Pertama di sini yaitu ribosom. Seperti yang kita tahu, ribosom ini adalah organel sel yang berfungsi sebagai sintesis protein. Jadi Staphylococcus aureus ini juga memiliki ribosom untuk sintesis protein. Selanjutnya ini ada invasins. Nah, invasins ini merupakan protein yang dihasilkan oleh Staphylococcus. Jadi Staphylococcus ini menghasilkan protein berupa invasins, di mana invasins ini akan membantu Staphylococcus aureus sebagai bakteri untuk menginfeksi inang tempat dia akan tumbuh. Seperti yang kita tahu, bakteri itu membutuhkan inang untuk tumbuh, jadi dia menghasilkan enzim untuk mendorong dia atau membantu dia dalam menginfeksi inang untuk melakukan proses daur hidupnya. Selanjutnya di sini ada enzim. Staphylococcus juga menghasilkan beberapa enzim, salah satunya yaitu enzim katalase, di mana enzim katalase ini dihasilkan oleh Staphylococcus, di mana enzim ini tuh berfungsi untuk pengubahan hidrogen peroksida menjadi hidrogen dan oksigen. Jadi Staphylococcus ini juga menghasilkan enzim yang akan membantu dia dalam mengubah hidrogen peroksida menjadi hidrogen dan juga oksigen. Kemudian yaitu ada toksin. Toksin inilah racun. Jadi Staphylococcus ini juga menghasilkan racun. Jadi seperti yang kita tahu, Staphylococcus ini termasuk flora normal. Namun pernah kita dengar bahwa Staphylococcus ini juga mengakibatkan infeksi kulit, contohnya yaitu jerawat. Jadi kenapa kok bisa Staphylococcus ini menginfeksi inangnya, padahal sebenarnya dia tuh nggak menginfeksi. Jadi ada beberapa faktor, yaitu dia tuh kondisi lingkungannya tidak memadai, kemudian banyaknya juga karena kulit kita atau apapun di tubuh kita itu memerlukan flora normal itu dalam jumlah tertentu. Jadi ketika dia sudah melebihi, maka toksin yang dihasilkan oleh Staphylococcus ini akan mengakibatkan penyakit pada inangnya, yaitu jerawat pada kulit. Nah, selanjutnya itu ada plasmid. Nah, plasmid ini adalah DNA berserat ganda yang berbentuk lingkaran. Dia itu mempunyai kemampuan untuk bereplikasi sendiri. Kemudian ada dinding sel, yaitu pelindung organ dalam dari bakteri. Kemudian ada protein A. Di sini yang dua ini adalah protein A, di mana protein A ini dia itu ada di permukaan dinding sel bakteri seperti ini, dia melekat pada dinding sel. Dia itu sebagai pengatur oleh topologi, dikendalikan oleh DNA. Dia itu mempunyai kemampuan untuk mengikat hemoglobin. Itulah sebabnya di sini pada protein A ini terdapat yang warna hijau ini merupakan antibodi. Jadi Staphylococcus ini sebagai flora normal memiliki antibodi. Nah, antibodinya ini diikat oleh protein A yang dihasilkan oleh Staphylococcus yang terdapat pada dindingnya. Nah,
Itulah yang menyebabkan Staphylococcus termasuk ke dalam flora normal karena dia memiliki antibodi yang diikat oleh protein A. Nah, selanjutnya itu ada MS karam, kemudian ada MECA, dan ada DNA. Di mana MECA ini ada pada rantai untaian DNA. MECA ini tuh sebagai resisten ya. Jadi Staphylococcus aureus ini bisa resisten terhadap antibodi atau antibakteri yang diberikan. Jadi inilah yang berfungsi untuk memberikan resistensi. Jadi Staphylococcus ini nanti bisa resisten terhadap beberapa antibakteri. MECA inilah yang memberikan atau yang menimbulkan atau kayak yang mengakibatkan hal tersebut bisa terjadi. Jadi MECA ini yang mengatur sehingga Staphylococcus itu akan resisten terhadap suatu antibiotik. Baiklah, sekian penjelasan tentang Staphylococcus aureus sebagai flora normal dari kelompok 4 kelas 6B. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.